Evakuasi Syafiq Ali terkendala cuaca buruk, ditinggalkan sendirian di lokasi penemuan. Anggota tim relawan Wanadri, Ari Afandi mengatakan evakuasi jenazah Syafiq Ali 18 tahun terkendala cuaca buruk. Jenazah ditinggalkan di lokasi penemuan sendirian. Seluruh tim evakuasi ditarik mundur. Kondisi di lapangan hujan besar, angin kencang. Tim sudah membuat paket rapi dan dikemas dengan baik, jadi sudah aman. Tim yang belum makan dari pagi ditarik mundur ke pos OSC atau Operation Support Command. Paket ditinggalkan sendiri, ujarnya. Afandi mengatakan evakuasi jenazah Syafiq Ali akan dilakukan melalui jalur Dipajaya pada malam ini dengan pertimbangan cuaca. Proses evakuasi jenazah Ali direncanakan dilakukan secara estafet. Berdasarkan informasi update, proses evakuasi jenazah Syafiqri dan Ali Razani, pendaki Gunung Slamet yang ditemukan meninggal pada Rabu 14 Januari 2026, masih terkendala cuaca. Informasi terkini dari base camp di Pajaya Pemalang, cuaca di sekitar lokasi jenazah saat ini sedang diguyur hujan deras, sehingga tidak memungkinkan untuk evakuasi. Tim gabungan pun masih berkoordinasi untuk menurunkan jenazah siswa SMA Negeri 5 Magelang yang dinyatakan hilang sejak akhir Desember 2025 itu. Syafiq Ali ditemukan dalam kondisi meninggal di lereng puncak selatan Gunung Slamet, atau tepatnya antara jalur Gunung Malang dan Baturaden Banyumas, Rabu 14 Januari 2026 sekira pukul 10. Jenazah ditemukan di kawasan pos 9 pendakian Gunung Malang, area Watu Langgar setelah 17 hari dilaporkan hilang. Saat ini, tim Basarnas Jawa Tengah dan relawan sedang mengevakuasi jasad Syafiq melalui jalur timur Dipajaya, Desa Klekatakan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tim Basarnas Jawa Tengah yang memimpin evakuasi, Andika, mengatakan Syafiq Ali ditemukan oleh tim relawan dalam kondisi meninggal. Pihaknya menduga Syafiq Ali mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Sebab saat ditemukan kondisi celana sudah terlepas dari badan pendaki. Lokasi ditemukan tidak jauh dari tempat Himawan, teman Syafiq, ungkap Andika di base camp di Pajaya Pemalang, seperti dilansir dari kompas.com, Rabu 14 Januari 2026. Supervisor Site Gunung Slamet Perhutani Alam Wisata Wilayah Barat, Sugeng Utomo menyampaikan, korban ditemukan oleh relawan setelah 17 hari sejak dilaporkan hilang. Syafiq Ali ditemukan sekira pukul 10 di jalur yang menghubungkan kawasan Gunung Malang dan Baturaden. Lokasi di bebatuan jurang Kali Lembarang, Sungai Lembarang. Pencarian di antara lingkaran kuning, kata Sugeng. Posisi Syafiq Ali saat ditemukan meninggal, sujud dan nyaris hipotermia. Beredar foto kondisi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan, 18, pendaki asal Magelang sempat hilang di Gunung Slamet. Berdasarkan foto tersebut, Syafiq Ali meninggal seperti sujud. Kaki Syafiq Ali dalam kondisi terlipat dan posisi terduduk. Sementara badan dalam kondisi tengkurap dengan kondisi tangan ke belakang. Ali masih mengenakan jaket hitam. Anggota relawan tim Wanadri, Ari Afandi mengatakan jika Ali nyaris mengalami hipotermia. Survivor sempat melepas celananya. Kondisi hampir hipotermia, ujarnya dalam live TikTok Kim Caraka, Rabu, 14 Januari 2026. Hipotermia adalah kondisi darurat saat tubuh tidak sanggup mengembalikan suhu panas tubuh karena suhunya turun secara drastis. Afandi memastikan jika jenazah yang ditemukan merupakan Syafiq Ali. Hal ini dikuatkan dengan penemuan dompet hitam berisi STNK motor. Ini sudah A1 survivor Ali. Ini dompetnya, kami bilang A1 ada STNK. Ini barang yang dibawa sama adik Ali, ujarnya. Selain dompet, juga ditemukan sepatu, senter, dan sarung tangan milik Ali. Afandi menambahkan jika lokasi jenazah berada tak jauh dari lokasi Himawan dan Ali berpisah. Ali ditemukan di lereng tidak jauh dari lokasi Ali dan Himawan berpisah. Senter kami temukan pertama kali. Kondisi Ali tidak terkubur, ujarnya. Kabar duka datang dari Gunung Slamet. Syafiq Ali, 18. Pendaki asal Magelang yang sebelumnya dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, MD, pada Rabu, 14 Januari 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Slamet Ardiansyah, salah satu relawan dari BPBD Purbalingga. Ia menjelaskan,
Korban ditemukan dalam pencarian tahap 2 yang dilakukan secara mandiri oleh para relawan, setelah operasi pencarian resmi sebelumnya dinyatakan ditutup. Korban sudah berhasil ditemukan sekitar jam 11 siang. Lokasinya berdekatan dengan puncak Batu Langgar antara jalur Gunung Malang dan Baturaden. Kondisi survivor dinyatakan meninggal dunia, ungkapnya saat dijumpai di basecamp Gunung Malang, Rabu, 14 Januari 2026, sore. Menurut informasi yang ia terima, posisi korban saat ditemukan dalam keadaan tengkurap. Namun hingga kini, proses evakuasi dan penurunan jenazah masih belum dapat dipastikan jalurnya. Hal tersebut bergantung pada kondisi di lapangan serta keputusan Tim Search and Rescue Unit, SRU, yang berada di atas. Untuk penurunan belum bisa dipastikan lewat jalur mana, apakah di Pajaya, Bambangan, atau jalur lain. Kami masih menunggu informasi dari SRU di atas, katanya. Selamat menambahkan, pencarian mandiri telah dilakukan secara maksimal sejak 9 Januari 2026. Tim relawan dikerahkan dari berbagai base camp, seperti Bambangan, Gunung Malang, Baturaden, hingga relawan dari kabupaten lain. Bahkan, upaya non-teknis dengan meminta bantuan paranormal juga sempat dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Lokasi ditemukannya korban sebenarnya sudah pernah kami sisir sebelumnya. Namun karena cuaca yang tidak bersahabat dan jarak pandang terbatas, korban baru bisa ditemukan hari ini, ujarnya. Saat korban ditemukan pun, kondisi cuaca di puncak Gunung Slamet dilaporkan masih buruk dengan jarak pandang terbatas. Meski demikian, para relawan bersyukur karena pencarian akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah hari ini ada titik terang, ucapnya. Hingga sore ini, suasana di basecamp Gunung Malang terpantau masih relatif sepi. Meski demikian, kesiapsiagaan tetap dijaga. Sejumlah relawan dari BPBD maupun PMI telah bersiaga di lokasi untuk membantu proses evakuasi apabila sewaktu-waktu diperoleh kepastian bahwa jenazah akan diturunkan melalui jalur Gunung Malang. Berbeda dengan Ali, Himawan telah ditemukan lebih dahulu oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat pada Selasa, 30 Desember 2025, di sekitar Pos 5. Kakak kandung korban, Naufal Hisham, 24, mengungkapkan bahwa Ali awalnya berpamitan kepada keluarga untuk mendaki Gunung Sumbing, bukan Gunung Slamet. Keluarga baru mengetahui perubahan tujuan tersebut setelah Ali mengirimkan foto saat berada di basecamp Gunung Slamet. Meski sempat terkejut, keluarga tetap mengizinkan karena korban sudah berada di lokasi pendakian. Ali berencana melakukan pendakian secara tektok atau pulang pergi tanpa menginap dan berjanji akan pulang pada Minggu sore. Namun hingga waktu yang dijanjikan, Ali tidak kunjung memberi kabar. Kecurigaan keluarga semakin kuat setelah sepeda motor dan kartu tanda penduduk, KTP, milik korban ditemukan masih tertinggal di basecamp di Pajaya. Setelah laporan kehilangan diterima, operasi pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga Sabtu, 3 Januari 2026, 111 personel gabungan dikerahkan dan area pencarian diperluas hingga radius 5 km dari titik terakhir keberadaan korban. Komandan Posko Pencarian di basecamp di Pajaya, Dani Fitra Maulana mengatakan, perluasan dilakukan untuk meningkatkan peluang menemukan korban meski dihadapkan pada cuaca yang kurang bersahabat. Untuk area pencarian, kami perluas hingga radius 5 km dari titik terakhir korban yang sebelumnya berhasil dievakuasi, ujar Dani.